Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom on fire. Kayaknya masih 30%. Shalom on fire. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Silakan multimedia. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, sorakan dulu. Haleluya, haleluya. Mari sebelum duduk, tos kanan kiri depan belakang katakan, saya senang Anda ada di tempat ini. Oke. Kita memperkatakan Pentakosta ketiga dulu. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Mari kita mulai sembah Tuhan, kita angkat suara kita. Oralamaya shandara labata kanara baraba. Oralabaya raba. Terima kasih Tuhan. Oralabaya narabaya shikara baralaba. Tuhan Yesus, kami hampiri tatamu yang kudus. Oralabaya ralabaya 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 ralaba.
oleh sebab itu biar Tuhan yang menguduskan setiap kami. Biar mata hati kami fokus tertuju kepada Tuhan pagi hari ini. Oralabaya Shanda. Mari naikkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Haleluya. Syaralabalabaya. Yaralabo. Syaralabo. Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Jesus, biar tercurahkan kasih mula-mulamu ya biar atmosfer surgawi ada di tempat ini Tuhan. Biar kami datang tidak dengan tangan yang hampa ya Tuhan. Hati yang mau bersyukur Tuhan. Mari terus kejar Tuhan. Dia yang sudah mati buat kita. Pengorbananmu lawat kami semua Tuhan. Jesus, marilah datang kepadaku engkau yang lebih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan, kekuatan. Yesus Tuhan. Sama kami Tuhan, lawat kami semua Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dari pendengaran kami ya Tuhan. Tuhan Engkau sanggup sediakan ya Tuhan. Apa yang tidak pernah timbul dari hati kami Tuhan sanggup sediakan Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Ya yes Lord. Kau dahsyat Tuhan. Yes. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biar saudara sendiri angkat pujian ini. Tak selalu menjawab doa, yang terbaik di waktu yang tepat. Yes. Yang mustahil, biar ini yang terjadi hari-hari ini buat kami Tuhan. Oh, sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yes. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Untuk mujizat Tuhan, sungguh-sungguh angkat pujian ini. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan, panggil Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sembah Tuhan.
kami terima jawaban itu Tuhan. Yesus mendengar, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan sorak-sorai. Yes Lord. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termuliaan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termuliaan. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termuliaan. Serukan Hosana. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termuliaan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termuliaan. Lebih lagi layak. Tepuk tangan yuk. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termuliaan. Sekali lagi. Layak dipuji, disembah, Kau yang layak Tuhan bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Raja kami. Nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Mari kita siap memuji Tuhan dengan mantap, sama-sama katakan amin. Kita akan belajar lagu baru sama-sama. Haleluya. Tepuk tangan yuk. Lebih lagi. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, yes. Hanyalah namamu Tuhan. Batas kuasamu Tuhan. Ajaib Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami. Tangan kami terangkat, tangan kami terangkat, serahkan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Dahsyat Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Yes. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Batas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangku hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, serahkan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Sorakan oh, dahsyat Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, amin, serahkan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Yes. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja, segala Raja. Yesus dahsyat, nama di atas segala nama. Siapa namanya? Yesus. Haleluya, Dia yang penuh kuasa. Sebelum kita pujian yang kedua, yuk biar lebih semangat. Kita lompat 3 kali sambil katakan Yesus dahsyat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang di belakang juga ya, lompat. Yesus dahsyat. 3, 4. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Dahsyat Tuhan. Luar biasa Tuhan. Namanya Tuhanku menara yang
kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dahsyat Tuhan. Namanya Tuhanku, asik. Menara yang teguh, kota benteng, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang gunung batu keselamatanku. Siapkan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku. Salah kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama Yesus Raja, Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur selamanya. Berkuasa di dalam, ada kuasa, kuasa Yesus, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Siapa yang bangga punya Yesus, suruhkan haleluya. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Yes, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami ada urapan di tempat ini Tuhan Yesus, biar semua Tuhan Kau mampukan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan khususnya Tuhan dalam masuk tahun baru Pedalet ini ya Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua umat-Mu sehingga kami tidak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang undur daripadamu Tuhan. Kami mau terus tetap setia Tuhan. Bahkan Kau yang sudah mati buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan bagiku.
pujianku tak dapat Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mari kita berdoa buat anak-anak kita, saudara. Arahkan tangan kita bersama-sama. Rala-rala buat anak Tuhan, berkati anak-anak kami. Curahkan kuasa-Mu pakai anak-anak kami ya Tuhan. Rala sejak kecil berkati berkat bagi banyak orang ya Tuhan Yesus. Lindungi mereka dari segala yang jahat ya Tuhan Yesus. Rala terima kasih. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu terjadi di tempat ini.
Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, mari rasakan kasih-Nya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, yes Lord. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari kita sembah Tuhan, bahasa roh sama-sama. Yang sudah bisa bahasa roh, yuk sama-sama bahasa roh. Ada kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan lewat pengurapan ini. Jadilah kuat. Bahkan mungkin yang belum mendapat pekerjaan Tuhan, hari ini ada terobosan terjadi lewat pengurapan-Mu Tuhan. Biar iman percaya kami semakin sungguh-sungguh, karena kami tahu dunia tak bisa rasakan kami dengan-Mu Tuhan. Yes Roh Kudus, Roh Kudus, yes Lord. Semua bahasa roh sama-sama. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencolokkan mata yang buta.
hidup kami Tuhan. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Bebaskan, lepaskan Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan kami Tuhan alat-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Lebih lagi membebaskan hidup yang terbelenggu, bebas, lepas, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan Mata yang buta. jadikan kami alat-Mu Tuhan. Dan hidupku alatku, Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu. amin, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan Hidup yang terbelenggu. amin, amin, memulihkan hati mereka yang terluka, Serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biar pagi ini kami anak-anak-Mu dipulihkan ya Tuhan. Apa yang menjadi doa, kerinduan, permohonan kami datang kepadamu. Kuasa-Mu nyata atas kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami ya Tuhan. Lawatan-Mu buat kami pagi ini biar terjadi ketika kami datang ke tempat ini, sehingga nanti ketika kami pulang nanti Tuhan berbeda karena Tuhan sudah melepaskan kami, membebaskan kami, memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kuasa mukjizat-Mu tercurah buat kami pagi ini ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu sekalian dalam setiap pekerjaan, usaha,
Kau buat berhasil dan beruntung dalam rumah tangga Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Kasih setia Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan terus melimpah-limpah atas anak-anak-Mu sekalian ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh Kau dahsyat luar biasa atas kami semua. Dan pada pagi ini kami akan menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dari pemimpin kami, gembala pembina kami, biarlah Tuhan urapan-Mu menyertai kami semua. Mengajar kami sehingga kami lebih mengerti, memahami apa yang Kau firmankan buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, sudah kasih Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2023, kita merayakan hari ulang tahun GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang ke-35. Haleluya! Sekitar 38 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan dari Belanda, yaitu Pendeta Schenk, dan misionaris Indonesia, Pendeta Damaris, bernubuat bahwa saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk merestorasi Pondok Daud. Sekarang gereja yang saya pimpin, DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17 berkata, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Di sini Tuhan berkata bahwa Dia akan kembali dan akan merestorasi Pondok Daud, supaya terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok dari tenda yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Dan ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Kalau 288 dibagi 12, itu hasilnya 24. Ini dapat diartikan setiap jam terjadi pergantian kelompok 12 orang tadi. Ini dilakukan siang dan malam. Berdasarkan ini, maka definisi Pondok Daud adalah doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Pada periode 25 tahun yang kedua, definisi ini disempurnakan menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Di dalam pelayanan saya, sejak gereja ditanam di tahun 1988, saya melihat dan mengalami berkat melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang sangat besar sekali. Ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga sampai ke bangsa-bangsa. Pada mulanya, yang direstorasi adalah pujian dan penyembahan. Banyak orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Mereka menangis, terjadi pemulihan, kesembuhan, pertobatan. Ketika Tuhan menambahkan dengan doa, Tuhan berbicara melalui Yesaya 56 ayat 7. Rumahku akan disebut dengan rumah doa bagi segala bangsa. Dan di ayat yang ke-8, Tuhan akan menambahkan lagi orang-orang yang dihimpunnya. Tuhan memberikan pengertian kepada saya pada waktu itu. Kalau kita berdoa lebih banyak lagi, maka revival, penuaian jiwa akan terjadi lebih besar lagi. Setelah melakukan ini, yaitu doa, pujian, dan penyembahan, maka kami menanam gereja lebih banyak lagi. Kami mempunyai pengalaman bahwa dalam waktu 1,5 tahun,
ada 200 gereja baru yang ditanam. Jadi sekarang yang sudah direstorasi adalah doa, pujian, dan penyembahan. Waktu Tuhan menambahkan lagi merestorasi tentang unity, saya mempunyai pengalaman yang unik. Pada suatu hari Tuhan berkata kepada saya, bahwa saya selama ini sombong dan arogan. Saya menangis dan berkata, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, apa yang harus saya perbuat? Tuhan menyuruh saya untuk melakukan dua hal. Yang pertama, menurunkan nama gereja yang menjadi kebanggaan saya waktu itu. Yang kedua, minta maaf pada gereja-gereja lain dan hamba-hamba Tuhan dari gereja lain. Waktu itu saya sudah dipercayakan Tuhan menggembalakan sekitar 500 gereja. Mungkin selama ini saya begitu bangga, sombong, dan banyak menyakiti gereja-gereja lain. Perintah Tuhan saya lakukan dengan segenap hati. Apa yang terjadi setelah itu? Roh rekonsiliasi turun di antara gereja-gereja Tuhan. Kami saling mengampuni dan terjadi unity di antara gereja-gereja. Tiba-tiba setelah itu roh doa turun melanda Indonesia. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba Tuhan berbicara bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Kami bersuka cita. Tiba-tiba di tengah-tengah kita berdoa, goncangan-goncangan terjadi. Tsunami melanda Aceh. Lebih dari 200.000 orang meninggal. Gempa bumi terjadi melanda Indonesia. Orang miskin bertambah banyak. Kami berteriak, Tuhan, katanya akan terjadi transformasi. Mengapa terjadi seperti ini? Tuhan tidak menjawab. Tetapi yang jelas, terjadi banyak pertobatan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan Healing Movement Crusade atau disingkat dengan HMC. HMC ini dimulai tahun 2006 dan berakhir tahun 2019. Selama 13 tahun, saya mengadakan HMC sebanyak 318 kali. Kebanyakan di lapangan terbuka. HMC yang dilakukan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Chuck Pierce yang bernubuat untuk saya pada waktu itu. Yaitu caranya lain. Caranya berbeda. Jadi setiap kali HMC, kami banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Melalui HMC banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Revival dan penuaian jiwa terjadi besar-besaran. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Setelah Tuhan merestorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Banyak menara-menara doa yang didirikan. Ternyata restorasi Pondok Daud adalah untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga.
Awal tahun 2009, Tuhan berbicara sesuatu yang sangat serius kepada saya. Aku datang segera. Saya bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan dan apa yang harus kami lakukan? Pertengahan tahun 2009, Tuhan baru menjawab, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda waktu Roh Kudus dicurahkan. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka ayat 32 akan digenapi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi revival dan penuaian jiwa besar-besaran. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara tentang goncangan, dalam khotbah saya selama hampir 10 tahun, mungkin 90%-nya saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Siapa mengira bahwa goncangan ini adalah pandemi COVID-19? Tahun 2009 juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour, yaitu pada tahun 1909, yang mengatakan bahwa 100 tahun ke depan akan ada pencurahan Roh Kudus yang melebihi dari Azusa Street dan akan terjadi di banyak tempat. Gerakan ini bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di tahun 2009 itu juga, saya bertemu dengan Billy Wilson yang mengajak saya menjadi pembicara pada Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, tahun 2010. Saya bertanya, apa itu Empower 21? Pengertian yang saya tangkap pada waktu itu adalah tentang next gen. Dan apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Pada tahun 2006 ada peringatan Azusa Street Revival yang ke 100 tahun. Di sini berbicara tentang apa yang Roh Kudus sudah kerjakan selama 100 tahun. Saudara, ini pas dengan apa yang saya dapatkan dari Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Sehingga saya ikut dalam kegerakan ini. Yaitu Empower 21 sampai hari ini. Selesai Empower 21 di Tulsa tahun 2010. Billy Wilson datang kepada saya dan berkata, Tuhan berbicara bahwa konferensi Empower 21 yang kedua di luar Amerika itu di Indonesia. Saya langsung menjawab, oke. Empower 21 di Indonesia diadakan di SICC pada tahun 2011. Tahun 2013, konferensi Empower 21 diadakan lagi di SICC Indonesia. Pada saat itu, Tuhan berbicara bahwa Roh Kudus yang akan dicurahkan itu adalah Pentakosta yang ketiga. Pentakosta pertama terjadi di Kamar Loteng, Yerusalem, 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. Istilah Pentakosta kedua ini bukan saya yang mendapatkan, tetapi oleh yang pertama, Frank Bartleman yang menyebutkan bahwa Azusa Street Revival merupakan Pentakosta kedua yang adalah duplikasi Pentakosta pertama yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Frank ini menghadiri pertemuan doa di Azusa pada tahun 1906 sampai 1908. Istilah Pentakosta kedua ini juga dituliskan oleh Journal of Pentecostal Theological Supplement Series. Di situ disebutkan, Jalan Azusa digambarkan sebagai lokasi paling berpengaruh untuk Pentakosta kedua atau hujan akhir, pencurahan baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, Australian Record, volume 39 nomor 19 tertanggal 13 Mei 1935 memuat sebuah artikel yang judulnya The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Dan yang keempat, David Wesley
My Land pada tahun 1910 menyatakan dalam buku The Lateran Covenant bahwa Pentakosta yang pertama memulai gereja, tubuh Kristus, dan Pentakosta yang kedua menyatukan dan menyempurnakan gereja untuk kedatangan Tuhan. Tahun 2015 di Empower 21 di Yerusalem, saya juga berbicara tentang Pentakosta ketiga ini. Tahun 2018 kembali konferensi Empower 21 diadakan di SICC Indonesia. Dihadiri sekitar 50 bangsa. Kita yang hadir sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi waktu itu tidak sama dengan yang sudah-sudah. Dan kita sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang terjadi. Haleluya! C.D. Jacob bernubuat untuk saya bahwa saya adalah messenger of the third Pentecost. Kalau dulu pada waktu Pentakosta kedua, gerakan dari barat ke timur, tetapi Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pengertian yang Tuhan berikan tentang barat itu adalah Amerika Serikat. Jadi Pentakosta ketiga ini akan bergerak ke Amerika dan dari Amerika akan menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya kembali ke Yerusalem. Di Oral Roberts University, dalam lobi asrama Nico Nyoto Radio Hall, di situ dituliskan tentang sejarah Pentakosta ketiga. Di Pentecostal Theological Seminary, PTS, Church of God, ada Third Pentecost Channel di Spirit Network. Pada tanggal 14 dan 15 April 2023 yang lalu, diresmikan atau didedikasikan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Letaknya di pusat kota Los Angeles, California. Lokasinya sekitar 120 kaki, yaitu 36,5 meter dari Azusa Street Revival 1906. Menara doa Azusa ini sebagai tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga dan juga tempat pelatihan dan pelayanan. Di sini akan ada doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. 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 Ada 5 definisi Pentakosta ketiga. Definisi Pentakosta ketiga ini bukan semuanya saya yang mendapatkannya, tetapi sebagian berasal dari nubuatan hamba-hamba Tuhan lain. Saya menyusun dan menyimpulkan pasal-pasal nubuatan yang didapatkan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Bagian saya adalah Tuhan berbicara bahwa pada hari-hari ini, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan mencurahkan rohnya dan namanya adalah Pentakosta yang ketiga. 5 definisi Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 2 definisi ini adalah nubuatan William Seymour tahun 1909. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Ini penglihatan Russell Evans dari Planet Shaker Church Melbourne
tahun 2017. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini nubuatan dari Cindy Jacobs pada konferensi Empower 21 di SICC tahun 2018. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini adalah pernyataan dari Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Sejak tahun 2013, Empower 21 mempunyai visi bahwa setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Rick Warren memberikan pengertian bahwa tahun 2033 adalah goal untuk penyelesaian amanat agung. Demikian juga dengan Nicky Gamble. Pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023, ada acara Empower 21 di Amsterdam yang temanya adalah Everyone. Konferensi ini berbicara tentang tahun 2033. Acara ini diikuti sekitar 6.000 orang yang berasal dari 130 negara dan juga diikuti secara online oleh 22 negara. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop dan yang kedua di acara penutupan di Olympic Stadium. Tema yang diberikan kepada saya adalah Pentakosta yang ketiga. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan dekade ini sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan atau amanat agung yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Dan juga peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti ini peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Saya tidak mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Sebab ini tidak alkitabiah. Tetapi yang saya katakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Misalnya di tahun 2033 amanat agung itu selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, tetapi yang jelas Tuhan Yesus segera datang. Saya mau berdoa buat saudara. Bila kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Kita siapkan hati kita untuk terima persekutuan kudus. Mari bangkit berdiri semuanya. Semua sudah menerima roti dan anggur, ada yang belum? Oke. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, minta ampun. Langsung minta ampun pada Tuhan. Langsung minta ampun. Ya Tuhan, ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ya Tuhan, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Abah, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kita di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur
Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Marah. Angkat tangan saudara. Bapa, Kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pengumuman Minggu 17 September 2023. Dibuka audisi Departemen Pujian dan Penyembahan. Bagi saudara yang rindu melayani Tuhan di bidang vokal dan musik, saudara dapat mengikuti audisi pada hari Jumat 22 September 2023 pukul setengah 8 malam di Harpazo Art Center. Daftarkan diri Anda melalui scan QR Code yang tertera atau melalui nomor 0811 838846. Ibadah Banten Junior Church Revival akan diadakan pada hari Jumat 22 September 2023 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Mengundang seluruh anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Informasi lebih lanjut, follow Instagram @BantenJCRevival. See you! Kelas Bimbingan Pranikah atau BPN Online dimulai pada tanggal 10 Oktober sampai 29 November 2023 setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Zoom. Kelas BPN wajib bagi calon pasangan yang akan menikah minimal 6 bulan ke depan. Daftarkan diri Anda dan pasangan melalui link yang tertera atau untuk informasi lebih lanjut dapat melalui nomor 0877 8666 6374. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Minggu ini kita juga diberikan kesempatan untuk menabur bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan melalui persembahan diakonia. Mari menabur dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Berapa banyak diberkati pada pagi hari ini, sorakan haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali hadir? Ada? Sebelah sisi kanan kiri enggak ada? Katakan kanan kirinya minggu depan bawa jiwa. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah healing dan miracle secara onset di tempat ini. Rabu 20 September 2023 jam 19.30. Mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir. Jadi ada onset Rabu di tempat ini. Akan dilayani oleh hambanya Gembala kita Bapak
Pendeta Samuel Sulistia STH. Yang kedua, jangan lupa di hari Kamis bagi para wanitanya Tuhan ada ibadah ulang tahun BWR yang kedua secara onset Kamis 21 September 2023 jam 19. Kalau hari Rabu jam 19.30, hari Kamis jam 19. Akan dilayani oleh gembala kita Bapak Pendeta Samuel Sulistia STH, mengundang seluruh wanitanya Tuhan untuk hadir. Para wanitanya Tuhan bisa angkat tangan, saya akan hadir gitu. Yang ketiga ibadah youth gabungan, sub 3B, 3D, dan 3G. Hari Sabtu 23 September 2023 jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Anak-anak muda sorakan haleluya. Gabungan ya, 3B, 3G, 3D. Yang keempat ibadah minggu depan tanggal 24 September 2023, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh PDP Gunadi, ibadah ketiga akan dilayani oleh PDP Teddy, Bapak Teddy GBI Perumpung. Yang kelima baptisan air setelah ini, hari ini setelah ibadah kedua, jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis, bisa mendaftar di counter pelayanan jemaat. Yang sudah dibaptis bisa melambaikan tangan, yang sudah dibaptis, masih banyak yang belum dibaptis. Ternyata hari ini setelah ibadah kedua bisa mendaftar, atau setelah ini ibadah bisa mendaftar untuk dibaptis. Yang keenam, latihan berkhotbah bagi next gen, untuk JC, untuk youth, untuk gembala kul dan pengurus kul, hari ini setelah ibadah kedua di tempat ini. Jadi kita bekali leaders yang ada di tempat kita dengan latihan untuk mereka bisa menyampaikan khotbah. Yang ketujuh bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk menabur untuk pelayanan jemaat, bisa dimasukkan ke kotak persembahan peduli kasih yang ada di belakang. Dan yang kedelapan berita duka cita telah pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Minggu kemarin, Minggu tanggal 10 September, Bapak Jackson Manalu, istri dari Ibu Rumintang. Suami, iya salah nih, suami dari Ibu Rumintang. Jadi Bu Rumintang ini pendoa dari GBI Tiga Rasa. Atas nama Gembala, Pengerja dan Jemaat, kami mengucapkan turut sepenanggungan. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, diakonia tadi seperti yang sampaikan, dan persembahan perpuluhan. Nanti yang memberikan persembahan perpuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Sementara untuk update dana Natal kita sampai per hari ini, dana sisa tahun lalu 10.600.000, dari persembahan yang sudah kita lakukan 11.800.000. Dari janji iman masih menunggu bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, dan kita nanti akan update juga. Kemudian yang terakhir, dalam rangka menjaga kebersihan gereja kita, kami menghimbau kepada Bapak Ibu semua, ayo kita aware, kita perhatikan di sekitar kita. Misalkan ada sampah tisu atau apa, bisa dipungut, ya kan? Nanti dimasukkan ke tempat sampah. Jadi kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Karena apa? Di tempat kita ini kita nggak ada OB khusus ya. Jadi ayo jaga, kita rawat bersama gereja kita. Yang mau katakan amin, yang mau. Ya, biar kelihatan gereja kita tetap bersih. Jadi Bapak Ibu meninggalkan tempat duduk itu, kita juga enak. Gereja kita tetap bersih. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Sekarang saatnya memberi. Kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Lawatan-Mu terjadi ya Tuhan.
pulang dari tempat ini setiap kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Bahkan di kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama untuk menabur bagi persembahan umum, untuk diakonia ya Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan. Firman Tuhan berjanji Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Kau berkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih dan kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur berterima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan saudara dan arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah dalam kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan perpayaan dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, umat-umat pemenang sama-sama katakan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.